Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sukma Santi dengan NIM 19034096. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan, yaitu Widya Chips. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Widya Chips dengan logonya seperti yang tertera di layar. Makna dari logonya itu warna latar hijau muda menggambarkan pemanfaatan akan buah-buahan dan sayuran yang ada di dalam yang ada di alam. Tulisan logo berwarna hijau tua, yaitu memiliki arti berasal dari alam, serta gambar yang ada dalam logo itu yang terdapat daun, mangkok, dan buah yang menjelaskan jika bisnis Widya Chips merupakan bisnis makanan, yaitu keripik buah dan sayur. Slogan dari perusahaan ini adalah menyajikan kerenyahan yang terbaik dari alam. Visi dan misi dari usaha ini adalah visinya menyediakan 9 keripik buah dan sayur organik yang sehat tanpa mengurangi kandungan gizi di dalamnya. Misinya menggunakan bahan baku yang berkualitas, menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dijual, menetapkan harga yang bersaing, mengutamakan selalu kepuasan konsumen, melayani konsumen dengan pelayanan yang prima, memastikan produk diantar tepat waktu ke tangan pembeli. Tujuan dan maksud dari kegiatan usaha ini yaitu yang pertama, tujuan kegiatan usaha mendapatkan keuntungan, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang penulis buat agar mencapai target penjualan, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menambah pengetahuan dan pengalaman berwirausaha. Selanjutnya, maksud kegiatan usaha. Dari membuka usaha ini, penulis bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang penulis miliki serta pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah penulis ketahui dan ingin berinovasi dengan makanan sehingga para pecinta makanan tidak merasa bosan dengan makanan-makanan yang telah ada sebelumnya. Gagasan usahanya yaitu untuk mengantisipasi turunnya harga jual produk pertanian, yaitu buah dan sayur, serta mempertahankan perekonomian industri rumah tangga agar tetap stabil, maka perlu adanya gagasan yang lebih luas, bermutu dan bermanfaat, serta berkualitas tinggi, yaitu dengan memanfaatkan hasil pertanian dan mengolahnya menjadi keripik buah dan sayur. Selanjutnya itu rencana produksi. Bahan baku dari usaha ini yaitu minyak goreng, buah, yang buah-buahnya yaitu buah nangka, buah salak, buah mangga, buah nanas, buah pepaya, buah kentang, dan buah melon. Untuk bagian sayur-sayurannya yaitu wortel, bayam, kacang panjang, dan terung, serta dilengkapi dengan bumbu tambahan. Proses produksinya, yang pertama itu cara membuat keripik buah salak. Pertama, kupas kulit buah salak, taruh di wadah. Setelah selesai dikupas, hilangkan kulit ari buah salak. Iris buah salak secara vertikal, cuci buah salak segar, masukkan irisan buah salak ke dalam freezer kurang lebih 1-2 jam. Masukkan irisan buah salak segar ke dalam keranjang penggorengan, tutuplah tabung penggorengan dengan kencang. Nyalakan pompa dan kompor sampai tekanan menunjukkan 65 cm Hg dan suhu tabung penggorengan mencapai 85 derajat Celcius. Setelah itu, turunkan keranjang penggorengan ini, yang akan menyebabkan tekanan dan suhunya berubah. Setiap 5 menit, goyang-goyangkan tuas penggorengan agar keripik buah salak yang dihasilkan matang secara rata. Intip tabung penggorengan ketika lama menggoreng telah mencapai 2 jam. Di sini kita menggunakan alatnya yaitu vacuum frying. Yang selanjutnya cara membuat keripik pisang. Yang pertama itu pisang dikupas, kemudian diiris tipis-tipis kira-kira 2-3 mm secara memanjang. Yang kedua, irisan harus segera digoreng. Usahakan paling lambat 10 menit setelah diiris. Irisan telah dimasukkan ke dalam minyak goreng panas bersuhu kurang lebih 170 derajat Celcius. Minyak harus cukup banyak sehingga semua bahan tercelup di dalamnya. Tiap 1 kg pisang membutuhkan setidaknya 3 liter minyak goreng. Selama penggorengan, lakukan pengadukan secara perlahan. Penggorengan dilakukan sampai keripik cukup kering dan garing. Hasil penggorengan disebut dengan keripik pisang. Hasil ini sudah cukup enak untuk dikonsumsi, tetapi jika diinginkan cita rasa yang lebih manis, maka penggulaan bisa dilakukan, yaitu dengan cara gula pasir digiling sampai halus sebanyak 1 kg, kemudian tambahkan 200 ml air dan diaduk-aduk.
Larutan dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, api segera dikecilkan untuk menjaga larutan gula tetap panas, tetapi tidak mendidih. Keripik yang baru diangkat dari minyak panas ditiriskan sebentar, kira-kira 1 menit. Kemudian segera dicelupkan ke dalam larutan gula. Keripik segera diangkat untuk ditiriskan dan didinginkan dengan menghamparkannya di atas alat peniris. Selanjutnya untuk bagian keripik sayur, contohnya itu keripik wortel. Cara pembuatannya, yang pertama bersihkan wortel terlebih dahulu, kemudian iris wortel secara tipis. Apabila sudah, maka jemur sebentar wortel untuk mengurangi kandungan air di dalamnya. Buatlah adonan dengan cara mengocok telur sampai berbuih dan beri tambahan bawang putih, garam, lada, tepung kanji, dan masako. Kemudian masukkan bahan tepung beras dan air sedikit demi sedikit. Jika sudah, maka kocok sampai adonan cair. Yang keempat, balurkan sayuran dalam adonan dan goreng pada mesin vacuum frying. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Yang terakhir yaitu cara membuat keripik kacang panjang. Yang pertama, potong kacang panjang sesuai selera, kemudian bersihkan kacang panjang sampai bersih. Kemudian tambahi dengan garam. Jika sudah, siapkan mesin vacuum frying dan masukkan minyak goreng. Selanjutnya, masukkan kacang panjang dalam mesin vacuum frying dan goreng sampai matang kecoklatan. Jika sudah, angkat lalu tiriskan dan masukkan dalam wadah. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu aspek pemasaran. Produk yang dihasilkan dari usaha ini yaitu keripik buah nangka, keripik buah salak, keripik buah mangga, keripik buah nanas, keripik buah pepaya, keripik buah kentang, keripik buah melon, keripik sayur wortel, keripik sayur bayam, keripik sayur kacang panjang, dan keripik sayur terung. Analisis pasarnya, yang pertama target penjualan. Usaha keripik buah dan sayur ini dititipkan atau ditawarkan ke tempat-tempat dengan ukuran yang berbeda. Misalnya, jika dititipkan ke swalayan atau supermarket, maka ukuran keripik buah harus lebih besar karena difokuskan untuk kaum menengah ke atas. Sementara untuk di warung-warung, ukurannya lebih kecil dengan harga yang murah dan bentuknya yang sederhana. Yang kedua itu sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Kalangan menengah dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu 10.000 sampai 50.000 per bungkusnya. Selanjutnya itu analisa operasional. Analisa peluang bisnis. Bahan baku keripik buahnya. Membuat keripik buah dan keripik sayur sendiri membutuhkan bahan baku dalam pembuatannya. Jika Anda mempunyai berbagai buah di pohon dengan jumlah panen melimpah, tentu menekuni bisnis ini merupakan pilihan yang tepat. Selain itu, dapat membelinya di pasar atau petani buah langsung dengan harga yang lebih murah. Pemilihan buah yang tepat tentunya harus melihat mutu dan kualitas yang ada. Pastikan buah masih segar dan fresh agar hasil keripik buah lebih nikmat. Selanjutnya itu peralatan usaha keripik buah. Dalam menjalankan peluang bisnis keripik buah ini juga membutuhkan beberapa perlengkapan yang diperlukan. Adapun peralatan usaha yang diperlukan mulai dari mesin vacuum frying, mesin peniris minyak, kompor dan tabung gas, mesin hand sealer, timbangan, pisau buah, juga peralatan lainnya. Harga jual keripik buah, untuk harga jualnya dapat menyesuaikan harga yang ada di pasaran, tapi biasanya di pasaran itu dijual dengan harga 40.000 sampai 80.000. Analisa usaha keripik buah dan sayur. Kita asumsikan masa asumsi peralatannya dengan masa asumsi mesin vacuum frying selama 5 tahun, masa asumsi mesin peniris minyak selama 5 tahun, masa asumsi keranjang selama 3,5 tahun, masa asumsi pisau buah selama 5 tahun, masa asumsi kompor dengan tabung gas selama 5 tahun, masa asumsi timbangan selama 5 tahun, masa asumsi mesin hand sealer selama 5 tahun, masa asumsi toples selama 5 tahun, masa asumsi nampan selama 3,5 tahun, masa asumsi serbet selama 3,5 tahun, masa asumsi pengangkat makanan selama 3,5 tahun, dan asumsi peralatan lainnya selama 3,5 tahun. Selanjutnya analisa SWOT. Di sini yang pertama strength,
Analisanya, proses produksi tergolong mudah karena menggunakan alat-alat yang sederhana, bahan baku murah dan tidak susah dicari. Peralatan produksi mudah didapat dan diperbaiki jika rusak. Kualitas terjamin karena hasil produk sendiri dan menggunakan bahan-bahan yang sehat. Harganya terjangkau untuk keripik sayur. Selanjutnya itu weakness. Analisisnya, tidak tahan lama karena masih menggunakan sistem pengeringan manual. Masih sedikit orang yang berminat membeli keripik buah karena dianggap kurang menarik dan rasanya aneh. Penggunaan alat-alat produksi yang cukup sederhana sehingga tidak mendukung memproduksi dalam jumlah yang banyak dan berarti tidak dapat memenuhi permintaan yang banyak. Masih terbatasnya daerah pemasaran dan yang terakhir kurangnya media untuk promosi. Opportunities analisisnya, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak banyak dan mudah didapat. Persaingan tidak terlalu ketat karena masih sedikit yang menjual keripik buah dan keripik sayur. Bisa membuat berbagai rasa yang berbagai variasi rasa dan juga buah dan sayur yang bervariasi sehingga banyak pilihan untuk pembeli. Selanjutnya itu trade. Adanya pesaing baru, kemungkinan muncul usaha serupa adalah sangat besar mengingat prospek keripik cukup baik. Kemungkinan ini bisa terjadi karena adanya beberapa pembeli yang tertarik membuat dan mencoba melakukan hal yang sama. Yang kedua, kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi proses produksi karena pemanfaatan sinar matahari sangat diperlukan dalam proses penjemuran, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya jumlah produksi serta penerimaan yang seharusnya didapat oleh usaha tersebut. Penggunaan teknologi baru di dalam persaingan yang tidak mampu diimbangi oleh usaha pengolahan keripik skala rumah tangga, karena kurangnya modal dan fasilitas yang sangat dibutuhkan, sehingga mampu menghambat perkembangan usaha di masa mendatang. Analisa keuangannya. Yang pertama itu modal awalnya yang kita investasikan, mesin vakum frying kira-kira harganya 20 juta, mesin peniris minyak kira-kira 1.524.500, keranjang kira-kira 32.000, pisau buah kira-kira 21.500, kompor dan tabung gas kira-kira 300.000, timbangan kira-kira 127.500, mesin hand sealer kira-kira 314.400, plus harga 27.500, nampan seharga 21.500, serbet seharga 14.500, dan pengangkat makanan seharga 12.600, wadahnya seharga 32.000, timbanya seharga 32.000, dan peralatan tambahan yang lainnya yang kira-kira seharga 22.000. Jadi total dari investasi awal yaitu 22.485.050 rupiah. Untuk biayanya, biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya ada penyusutan mesin vakum frying itu 322.580. Penyusutan mesin peniris minyak. Penyusutan ini kita ambil dari asumsi yang tadi, yang asumsi mesin vakum frying selama 5 tahun, mesin peniris minyak selama 5 tahun, dan sebagainya. Penyusutan keranjang kira-kira 517 rupiah, penyusutan pisau buah, penyusutan kompor dan tabung gas, penyusutan timbangan, penyusutan mesin hand sealer, penyusutan toples, dan penyusutan peralatan yang lainnya, serta ditambah dengan gaji karyawan. Kira-kira total biaya tetapnya adalah Rp1.763.873 rupiah. Untuk biaya variabelnya, itu terdiri dari buah dan sayur. Yang biaya variabel ini kita hitung dalam hitungan 1 bulan. Jadi buah dan sayurnya kira-kira seharinya 100.000, dikali 30 jadinya sebulan 3 juta. Garam 11.000 dikali 30 hari jadi 8. Maaf, sepertinya terjadi salah hitung. 11.000 dikali 30 itu kira-kira 1 juta. Untuk garam 11.000 dikali 30 hari kira-kira 330.000. Ada minyak goreng, gula pasir, asam sitrat, kapur sirih, natrium metabisulfit, warna makanan, plastik pengemas, merek, gas LPG, sabun cuci, sewa tempat, promosi, dan air dan listrik. Kira-kira total biaya variabelnya adalah 24.591.000. Untuk rencana pendapatan,
Yang pertama itu kita hitung total biaya operasional dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, yaitu sebanyak Rp26.354.873. Untuk pendapatan per bulan, kita asumsikan penjualan per harinya itu 20 bungkus. Jadi 20 bungkus dikali dengan harga satu bungkusnya itu kira-kira 50.000. Dengan kita kalikan untuk 1 bulan yaitu 30 hari, jadinya 30 juta. Keuntungan per bulan, yaitu kita dapatkan labanya dari total pendapatan dikurang total biaya operasional, 30 juta dikurang Rp26.354.873. Jadinya laba yang kita dapatkan adalah Rp3.645.127. Selanjutnya itu rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha yang pertama itu survei ke universitas atau kampus. Yang kedua, menawarkan langsung kepada konsumen. Yang ketiga, menjual di kantin-kantin kampus atau universitas. Yang keempat, membuat akun sosial media seperti Facebook, Twitter, situs web, Instagram, dan lain-lain. Yang terakhir, membuka stand pada pameran baik di kampus maupun di tempat umum. Sekian penjelasan bisnis plan tentang Widya Chips dari saya. Jika salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.